tempat ini. Kami tahu Tuhan, terlalu besar kasih setia dan kebaikan-Mu atas gembala kami. Terlalu banyak hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan bagi kami semua. Dan kami percaya lewat momentum hari ini, kami bersama-sama siap untuk menikmati segala kebaikan Tuhan di era Pentakosta yang ketiga. Bersama-sama dengan Gembala Rayon kami siap menuntaskan amanat agung, dan kami semua siap menuai. Yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. I
kita amin? Amin. Karena itu kita naikkan syukur kita kepada Tuhan atas berkat kasih setianya kepada kita, hingga kita masih ada saat ini. Itu semua karena berkat kasih setia Tuhan atas hidup kita. Kita bersyukur Tuhan.
kami Tuhan, sebagai persembahan kami kepadamu Tuhan Yesus, sebagai tanda kami Tuhan beriman kepadamu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami mau semakin lebih lagi Tuhan Yesus untuk memuji memuliakan namamu Tuhan. Ku membawa hati
anugerah-Mu buat petang hari ini Tuhan. Ini hari berbahagia buat kami semuanya Tuhan. Ini kami hamba-hamba-Mu ada tempat ini teristimewa Tuhan di hari ulang tahun buat gembala kami Tuhan. Terima kasih usia 61 tahun Tuhan yang Kau berikan buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat Rumah Bintang untuk 6 tahun usia Tuhan, di mana terus ada dalam bimbingan-Mu Tuhan. Kami katakan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, biarlah menjadi Tuhan Kau terangi batin kami, hati kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita haleluya bersama kita. Silakan duduk bersama Tuhan. Shalom buat kita semuanya. Kita percaya ini hari berbahagia buat kita semuanya. Amin. Nah, teristimewa kita bersyukur buat gembala kita, Bapak Pendeta Gede Widiada. Tuhan tambahkan usia 1 tahun menjadi 61 tahun, Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Dan juga ulang tahun Rumah Bintang yang ke-6 tahun. Dan biarlah bintangnya terus bercahaya. Nah, Bapak Ibu sudah kasih oleh Tuhan. Terima kasih juga buat gembala yang memberikan pada saya satu anugerah untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih oleh Tuhan. Umur manusia di dunia ada dalam kedaulatan tangan Tuhan. Saya percaya 61 tahun itu masih muda atau tua, Bapak Ibu? Saudara melihat dari sisi yang mana sekarang? Kalau saudara melihat dari sisi apa yang doa yang dinaikkan oleh Musa, dikatakan 70, kalau kuat 80 tahun misalnya penderitaan, berarti sudah tua saudara. Tapi jangan lupa, itu Musa berdoa di hadapan Tuhan, dan Musa dipanggil Tuhan dalam usia 120 tahun. Tapi Tuhan sendiri berbicara. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dan dosanya begitu luar biasa, Tuhan berkata usia manusia itu 120 tahun. Itu ada Kejadian pasal yang ke-6, betul? Berarti 61 tahun, apalagi 6 tahun, masih sangat muda saudara. Amin. Makanya Pak Jomat katakan dia minta 100 tahun ya Pak ya. Tapi jangan lupa Pak, 100 tahun sehat. Tapi kalau bisa kawannya masih ada Pak. Kalau kawannya udah gak ada nanti repot, temannya udah gak ada lagi. Nah Bapak Ibu saya kasih oleh Tuhan, saya ingin sharing dari firman Tuhan yang ada di dalam kitab Mazmur pasal 92. Mazmur yang ditulis oleh Daud, Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Kalau saudara buka nanti di HP atau di tablet saudara, ya itu ada di ayat yang ke-12 sampai 15. Tapi di Alkitab manual kita ada di ayat yang ke-13 sampai 16. Saya akan kasih tema jaminan kehidupan orang benar. Saya akan bacakan ayat ini. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak Ibu saya kasih oleh Tuhan. Kalau kita membaca kitab Mazmur 92 ini, di belakang satu pujian, doa yang dinaikkan pada hari Sabat. Dan kita bisa menangkap sebuah kebenaran yang disampaikan oleh Daud dalam pujian ini. Saya menemukan ada 4 kebenaran yang kita bisa pelajari bersama-sama. Seharusnya kebenaran firman Tuhan juga berlaku kehidupan kita semuanya. Yang pertama Bapak kasih oleh Tuhan, kalau kita bicara jaminan kehidupan orang benar, pastikan bahwa posisi kita yaitu adalah orang benar di hadapan Tuhan. Jelas firman Tuhan tadi berkata di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pertanyaan buat kita pada petang hari ini, apakah ada di muka bumi ini orang benar? Itu dulu. Apakah ada di muka bumi ini orang yang benar di hadapan Tuhan? Orang baik banyak Bapak Ibu. Bahkan saya percaya di ruangan ini kita semua orang-orang baik. Amin. Coba lihat wajah di kiri kanannya orang baik seperti apa saudara. Saya percaya orang baik banyak, dinamakan berbagai kebaikan yang ada
ada yang dapat dilakukan di sekitar kehidupannya. Tapi kalau berbicara tentang orang benar, Alkitab berkata mengajar pada kita bahwa di hadapan Tuhan tidak ada satupun orang benar di hadapan Dia. Oleh sebab itu, pada saat Paulus menulis surat kepada umat yang ada di Roma, dalam Roma pasal yang ketiga ayat 10, 23 dan 24 dikatakan seperti ini. Seperti yang tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Berbicara kehidupan manusia di muka bumi, tidak ada satupun yang benar di hadapan Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi itu bisa menjadi orang benar di hadapan Tuhan, jelas dikatakan semua karena anugerah Allah, oleh karena karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan kita menerima anugerah keselamatan, maka posisi kita adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Itu yang perlu kita sadari bersama-sama. Sekali lagi, orang baik itu banyak, orang benar tidak ada, kecuali dibenarkan oleh karena anugerah Allah. Dan kita semua adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Tapi yang menarik, pemazmur berkata, orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ada dua yang pemazmur sampaikan lewat ayat ini. Kehidupan orang benar diibaratkan seperti pohon korma dan pohon aras di Libanon. Kita percaya bahwa di Israel ada begitu banyak jenis pohon, Bapak Ibu. Tapi tidak kebetulan pada saat pemazmur menulis bahwa kehidupan orang benar itu seperti pohon aras di Libanon dan juga seperti pohon kurma. Ada sesuatu menarik di antara kedua pohon ini. Pohon yang bisa tumbuh subur di padang gurun, di tengah kekeringan, di tengah badai, di tengah hempasan mungkin angin yang keras, tapi mereka bisa tumbuh subur dengan cara menanam juga yang berbeda. Nah, kehidupan orang benar diibaratkan seperti pohon korma dan pohon aras Libanon. Di tengah padang gurun yang kering, di tengah ada begitu banyak ancaman dan sebagainya, tapi dia bisa tegak berdiri, bahkan bisa menghasilkan buah, dan buah yang manis itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Itu pohon korma. Dan pohon aras Libanon bukan pohon yang kuat, yang kokoh, yang bisa tumbuh puluhan tahun. Kalau kita di Indonesia seperti pohon jati, kalau kita ada bisa di Kalimantan seperti pohon yang hitam, saudara. Ditanam ke air untuk dia buat rumah, makin lama makin kuat, saudara, bukan makin lapuk. Tapi Alkitab, saya percaya waktu pemazmur menulis ini, itu menggambarkan kehidupan orang benar, bahwa kita dicipta oleh Tuhan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang survive di tengah tantangan, tekanan gelombang apapun, karena Tuhan mendesain kita itu luar biasa. Amin. Itu yang Tuhan mau. Biarlah hari-hari kita percaya juga berdoa untuk gembala kita. Saya percaya Bapak Ibu mengembalakan di kul aja 10 orang aja, ada kalanya ada gembala kul sakit kepala, betul? Betul nggak Bapak Ibu? Jujur aja lah. Saudara yang pegang jadi gembala kul kadang-kadang kebingungan, apalagi dalam kapasitas yang besar. Gak mudah Bapak Ibu. Membutuhkan anugerah, membutuhkan pengurapan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Mengembalakan 10 kul diatur ada kalanya susah. Saya gembalakan ya ada 15, nggak sampai 20 saudara. Yang satu bilang Pak konsen, yang satu bilang Pak online. Akhirnya saya buat kita konsen, tapi yang online saya pakai video call saudara. Jadi dua-duanya jalan saudara. Karena yang satu katakan konsen, yang satu katakan Pak saya beli vaksin nggak bisa, orang tua sakit Pak. Tapi kalau dia nggak diikutkan saudara, dia ngambek saudara. Apalagi bekerja yang banyak, gembala yang banyak, membutuhkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Sama juga seperti rumah bintang juga ya Pak ya, nggak gampang. Didik anak 2 orang aja susah, apalagi 40 anak dengan latar belakang yang luar biasa. Membutuhkan anugerah yang datangnya dari Tuhan. Tapi firman Tuhan jelas mengajar kepada kita bahwa hidup kita dibenarkan oleh Tuhan, dan Tuhan mendesain kita
supaya kita kuat di tengah situasi apapun juga. Karena kekuatan dari Tuhan limpahkan buat kita semuanya. Kita perlu belajar Bapak Ibu. Tuhan mencipta kita menjadi orang-orang yang kuat dan unggul. Bahkan sejak kita di rahim ibu kita saja, itu orang yang kuat, orang yang unggul. Amin. Dari jutaan benih sel, hanya satu yang membuahi. Sahabat itu, jadilah saudara dan saya. Pada saat pembuahan itu terjadi, maka semuanya pada gugur kecuali saudara kalau itu anak kembali. Dari awal Tuhan mendesain kita seperti itu. Oleh sebab itu mari biar kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Yang telah menerima anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu Paulus suatu kali dia kirim surat kepada jemaat dari Kolose. Dia berkata seperti Kolose 2 yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan dalam hatimu melimpah dengan syukur. Artinya apa Bapak Ibu? Untuk kita bisa menjadi orang yang benar, yang kuat di tengah tantangan dan badai. Apapun situasi kita percaya kita sudah berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, dan iman kita semakin kokoh. Ada kalanya goncangan, badai itu membentuk iman kita menjadi kuat, bukan lemah, tapi kita dengan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Gembala kita, rumah bintang, ada begitu banyak yang bisa disaksikan bagaimana mujizat-mujizat Tuhan nyatakan dengan badai-badai yang telah dilewatinya. Termasuk juga saudara dan saya pasti mengalami hal seperti ini. Sebab itu dikatakan apa? Ayo kita berakar dan dibangun di atas Dia, dan iman kita terus bertambah teguh, dan nanti kita melimpah dengan syukur. Ini yang pertama, saudara. Masih ada waktu ya? Oke. Yang kedua, saudara, di ayat yang ke-13 atau yang 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Kehidupan orang benar yang ada di dalam kafling berkat Allah dikatakan harus ditanam di dalam bait Allah. Artinya apa Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan? Tuhan rindu kita diangkat kembali. Kekuatan kita datang dari anugerah Tuhan. Kita bisa kuat kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan lupa bahwa desain awal Tuhan menciptakan manusia untuk satu tujuan, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Bahkan setelah jatuh dalam dosa pun sama, supaya manusia menyembah Allah. Amin. Ditanam di dalam bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita. Kekuatan ilahi Allah akan limpahkan pada saat orang benar itu mencari wajah Tuhan, menyembah Tuhan, menjadi kebutuhan atas kehidupannya, menjadi sesuatu yang dia bangun hari demi hari atas kehidupannya. Gembala memberikan teladan buat kita, sering kita dengarkan. Saat teduh begitu penting, diupayakan tidak bolong-bolong, sehingga sampai hari bisa kuat, karena tetap ada anugerah yang Tuhan limpahkan. Hal yang kita membutuhkan itu juga, apalagi kata kita di sini para pemimpin semuanya, para gembala, kekuatan kita, waktu kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mujizat itu dekat Bapak Ibu, antara lutut dengan lantai. Waktu lutut kita teguk dan tangan kita angkat, mujizat nggak jauh dari kehidupan kita. Tapi waktu kita menjauh dari Tuhan, kekuatan kita itu hilang. Apa yang dapat kita andalkan hari-hari ini? Semua karena anugerah Tuhan. Jangan lupa kita dicipta untuk menyembah Dia. Malaikat beda dengan kita. Dia makhluk yang dicipta, makhluk surga dicipta oleh Bapa sendiri. Tapi waktu dia jatuh dalam dosa, Allah campakkan dia. Manusia dicipta dengan bahan kehidupan, dihembuskan nafas kehidupan. Dan pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, bukan dicampakkan, tapi Allah yang bersatu dia turun dari surga, mengambil rupa seorang manusia, sampai saudara dan saya, dan menebus dosa kita. Kita memiliki hak yang luar biasa Tuhan berikan buat kita semuanya, untuk datang menyembah Dia, untuk datang bersekutu dengan Dia. Itulah kekuatan Tuhan berikan kepada kita. Dan apa jaminannya di ayat yang ke-14 atau 15? Saya akan bacakan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ini kabar gembira buat kita semuanya. Amin. Bukan berarti kalau kita sudah tua artinya kita tidak bisa produktif lagi. Ada orang berkata, oh saya sudah tua, ini waktunya pensiun. Tapi Tuhan tidak ada pensiun melayani Tuhan. Amin.
Kalau saya bilang Pak, PM Gultom, waduh kita harus saudara belajar. Udah 71 tahun ya Pak ya, masih semangat melayani Tuhan. Yang muda kalau up down, bertobat kita. Ya, 71 tahun saudara. Kita masih berapa? Apakah sampai nanti usia kita? Itu perlu kita pelajari bersama-sama. Ada janji yang Tuhan berikan pada masa tua pun mereka masih berbuah jadi gemuk dan segar. Artinya semakin tua, semakin wise, semakin bijak, semakin tua, semakin memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Semakin tua, semakin bisa berkarya lebih lagi. Bukan karena dipatok oleh usia, maka kita berkata, udah waktunya. Hari ini saya perlu santai, udah tua, saya nikmati pelayan kita tinggalkan. Bukan seperti itu. Tapi kita terus bisa melayani Tuhan, masih bisa produktif, masih bisa banyak yang kita lakukan. Di sini banyak yang menjadi teladan buat kita. Pak Gulto, Pak Limo, kemarin saya kasih joke sama Pak Moses. Waktu kita doa puasa saya bilang Pak Moses, Pak, Bapak menentang firman Tuhan, cuma joke aja saudara. Tuhan ngomong, saya masa tua, memutih rambutmu. Tuhan menggendong engkau, kenapa kau setir rambutmu? Enggak, saudara, itu joke aja Pak Moses. Saya bilang, kok tambah muda ya? Saya lihat apa yang beda? Oh, rambutnya disemir. Saya bilang Bapak menentang firman, itu cuma canda aja saudara. Tapi kita percaya semakin kita berumur tetap Tuhan menggendong kita, memberkati kita. Semakin kita berumur semakin wise, semakin bijak. Semakin berumur kehidupan kita akan menjadi keteladanan buat kita yang muda-muda. Semakin kita berumur tetap kita bisa berkarya dan Tuhan dipermuliakan. Tidak ada kata pensiun apalagi melayani Tuhan. Amin. Itu penting kita bangun bersama-sama. Saudaraku, Kentucky Fried Chicken, gambarnya itu saudara kakek-kakek saudara yang berumur. Karena itu dibangun dalam usia 65 tahun oleh Kolonel Alan Sanders. Pengusaha yang mulai menjual ayam goreng dan restoran pinggir jalan di Corbin, Kentucky selama depresi berat hebat di Amerika pada waktu itu. Dan masih bisa berkarya. Kita belajar tokoh-tokoh juga muda yang tua-tua masih bisa berkarya secara luar biasa. Coba di Alkitab ada gambaran yang luar biasa dalam Yosua pasal 14 ayat 10 sampai 12. Bagaimana pada saat saudara Kaleb mendatangi Yosua, dia berkata seperti ini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sangat kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku mengalami mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, bagaimana Kaleb dia menagih janji kepada Yosua. Dan satu gunungan, yaitu Gunung Hebron, di mana tempat yang subur tapi ada begitu banyak orang kuat, tapi tempat yang terbaik untuk diduduki untuk dia dan keturunannya. Dia cuma berkata 45 tahun yang lalu, hari kekuatanku tetap sama. Berikan itu kepadaku, berkati aku, apakah duduki dan kuasai itu semuanya. Dan akhirnya Kaleb bisa menguasai Hebron. Saya percaya sudah dikasih oleh Tuhan. Ada begitu banyak visi yang berlarut dalam hati gembala kita, termasuk juga di rumah bintang. Apakah semua sudah tergenapi? Pasti belum. Ada begitu banyak yang Tuhan tahu. Ada sesuatu yang akan dicapai. Tapi kita percaya juga kekuatan dari Tuhan akan melimpahkan supaya semuanya diwujudkan dan kerajaan Allah ditegakkan dan Tuhan itu dipermuliakan. Amin. Saya akan tutup dengan hal yang terakhir di ayat yang ke-15 atau 16. Apa jadi firman Tuhan? Untuk apa tujuannya itu semuanya? Untuk apa kita menjadi orang benar? Untuk apa kita tertanam dalam bait Allah bersekutu dengan Dia? Untuk apa Tuhan memberkati kehidupan kita
gemuk, segar, dan semakin mempermuliakan Tuhan. Ayat yang terakhir katakan gini, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Alkitab katakan supaya hidup itu tetap menjadi kesaksian. Saya percaya ada banyak keteladanan yang dapat kita pelajari dari gembala kita, dari hal-hal banyak yang dapat kita pelajari, yang itu perlu kita bangun bersama-sama. Dan saya percaya juga ada legasi warisan iman yang telah ditaruh di dalam gereja kita ayat 12 ini, bahwa sebuah visi itu akan terus bergulir sampai tergenapi. Menjadi gereja yang berkarakter Kristus, kita berdampak bagi sesama, yang terus berkembang di kota ini, provinsi ini, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Visi ini tidak akan pernah berakhir, dan kita percaya kita semua akan menggapai, akan meraih bersama-sama. Amin. Alkitab berkata sekali lagi, ayat yang ke-15-16 tadi, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, Ia gunung batuku tidak kecurangan padanya. Ada kesaksian demi kesaksian bahwa Tuhan itu benar, Dia hidup, Dia berdaulat, dan Dia akan menggenapi apa yang telah Dia janjikan sampai terlaksana, dan Dia dipermuliakan di dalamnya. Saya akan tutup dengan satu firman Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah pengalaman. Ini Daud yang menulis, tapi di Mazmur yang lain, Mazmur 37 ayat 25 sampai 26, bukankah di Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud di usia tuanya, apa yang dia katakan, ajarkan di ayat pasal yang 92 ini, itu digenapi juga sampai hidupnya juga menjadi tua. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 25 sampai 26, Daud berkata seperti ini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Pada saat Daud menulis hal ini, dalam pujian dia naikkan kepada Allah. Ini di usia tua dia, dan ada kata ganti orang. Dia tidak berbicara hanya untuk dirinya, tapi dia juga berbicara tentang keberadaan orang-orang benar yang ada dalam lingkaran dia, di dalam kerajaannya, ataupun orang dia temukan di dalam kerajaannya. Apakah dia orang-orang yang menjadi orang yang ada dalam lingkaran dia secara khusus, ataukah rakyat jelata? Tapi yang jelas Imam Allah berkata, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ada kata ganti orang, dia berbicara tentang dirinya saja, tapi dia juga berbicara orang-orang yang ada dalam lingkaran dia, bahkan rakyat yang dia pilih. Kalau mereka menjadi orang benar, dikatakan orang benar tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Itu jaminan di dalam kafling Allah, dalam berkat Allah. Bahkan doa Bapak bisa menjadi berkat, dan dikatakan tiap hari ia berbelas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Kita percaya, kita berdoa buat gembala kita terus menjadi Bapak buat kita, Bapak rohani buat kita, membimbing kita, dan terus kita maju dalam Tuhan, termasuk rumah bintang. Semakin maju, bintangnya semakin cemerlang dan jadi berkat. Saudara, ini luar biasa. Saudara, hal yang menarik, setiap kita lihat rumah bintang, tadi saya sempat ngomong sama Pak Darius, dengan Pak Ibu juga, punya sudah bisa cosplay di sini, sudah lengkap, VL singer, pemain musik, gembalanya sudah ada, 3 jemaatnya ditambahkan, kan gitu. Kan sudah gembalanya. Pak Egi, VL singer semua sudah ada lengkap, saudara. Ini luar biasa, amin. Ini hal yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat panti asuhan, nampak kusut-kusut, di sini nggak ada yang kusut, semua dalam berkat Tuhan untuk mengatakan bahwa bintangnya terus bercahaya dan menjadi berkat. Mari kita berdoa bagi kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan
Kami percaya kami semua orang benar di hadapan-Mu oleh karena kebenaran karya pengorbanan dari salib Tuhan Yesus. Kami telah menerima anugerah itu. Hidup kami seperti pohon korma, seperti pohon aras Libanon. Kami ini orang-orang yang kuat di dalam Engkau oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Bahkan iman kami terus bertumbuh oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih biar kami terus tanam dan berumah Tuhan. Biarlah kami hari terus mendekatkan diri kepada Engkau, supaya kami bisa melihat pemeliharaan itu sempurna Tuhan. Semakin gemuk Tuhan, semakin sehat segar, dan hidup kami mempermuliakan Tuhan, menjadi kesaksian Tuhan, untuk menyatakan bahwa Tuhan itu hidup dengan kedaulatannya, dan apa yang Kau janjikan, Kau firmankan, Kau genapi buat kami semuanya. Kau berkati hamba-Mu gembala kami Tuhan, menjadi Bapa rohani buat kami semuanya. Kami percaya hamba-Mu ada sampai hari ini, semua karena kasih karunia-Mu. Hikmat pengurapan kekuatan daripada mampukan hamba-Mu untuk membimbing kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih juga buat rumah bintang Tuhan. Terima kasih Tuhan semua karena anugerah-Mu. Terus karya-Mu Kau nyatakan dalam rumah bintang untuk anak-anak-Mu. Kami melihat mereka masih kanak-kanak Tuhan, tapi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, kami akan melihat bintang anak-Mu tempat semakin cemerlang dengan dampak yang luar biasa. Terima kasih. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Yudi. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu semua. Tepuk tangannya seperti kebangkitan. Coba tepuk tangannya di rumah bintang, coba. Iya. Baik saudara, sekarang kita akan masuk dalam perayaan ulang tahun gembala kita, Bapak Pendeta Gede Widiana. Are you ready? Yes, we are ready. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah saudara, hari ini ulang tahun rumah bintang yang ke-6. Lalu ulang tahun juga gembala kita Pak Gede yang ke-61. So, tadi waktu saya lagi pujian penyembahan, sebelum kita panggilkan anak-anak rumah bintang ke depan untuk merayakan sama-sama, Tuhan kasih saya satu puisi. Nah saya suka puisi ini, Bapak Ibu mesti ending dengan kata Y. Bisa? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Lebih keras, Tuhan Yesus baik. Mari kita mulai. Rumah bintang bukan rumah biasa. Y-nya mana? Sudah baik. Rumah bintang bukan rumah biasa. Karena banyak bintang di sana. Hari ini kami ikut berbahagia. Karena ulang tahun gembala kami, Bapak Pendeta Gede Widiana. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu ada. Untuk suka duka dalam hidup Bapak Gembala. Janji kemenangan selalu ada. Sampai Pentakosta ketika menjadi nyata. Sekarang kita akan bersama-sama menyaksikan 2 pujian dari anak-anak rumah bintang. Nah saya sangat diberkati 2 pujian ini. Yang pertama adalah indahnya kasih Tuhan. Lalu yang kedua adalah nyanyi sama-sama untuk menyatakan kasih Tuhan. Siap Bapak Ibu semua? Hari ini berbagai bahasa. Dari bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Korea, sampai bahasa mana-mana, semua ada. Are you ready? Siap undang Bapak Ibu, undang kami berdiri bersama-sama. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Kita sambut anak-anak kita. The best performer, Rumah Bintang. Mari kita sambut anak-anak Rumah Bintang. Wow, mereka sudah persiapan dengan sangat bagus sekali. Baju hari ini warna-warni, melambangkan indahnya kehidupan penuh mentari. Jangan anggap remeh anak-anak Rumah Bintang, karena masa depan mereka penuh berseri. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Jadi ayo masa kecil ya.
Maka saatnya kita sambut Gembala Rayon kita, Bapak Rohani kita. Wow, mari Bapak Ibu kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita sambut dengan tepuk tangan. Kita panggilkan Bapak Pendeta Gede Widiada. Menyanyi stage bersama-sama kita. Dan kita akan nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun sama-sama. Yuk kemana? Selamat ulang tahun Pak Gede. Ayo dari awal agak jadi sama-sama yuk. Kami bersyukur angkat tangan sama-sama katakan Selamat ulang tahun. Kami ucapkan segala yang terbaik. Kami doakan hidup yang penuh berkat dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Lagi selamat ulang tahun Pak Gede. Selamat ulang tahun. Ayo yang di belakang sama-sama yuk lambaikan tangan sama-sama. Yang bawa HP boleh bersama-sama dengan saya hidupin HP-nya sama-sama. Yang bawa HP boleh hidupkan flash-nya. Lagi selamat ulang tahun Pak Gede. Ini doa kami untuk gembala yang kami kasihi. For our beloved pastor, God bless you abundantly. We love you. Yang diberkati kalian amin. Sekali lagi ya. Selamat tahun Pak Gede. Here we go. Serta mulia sampai selamanya. Serta mulia sampai selamanya. Serta mulia dan sampai selama-lamanya. Sampai selamanya. Ayo sama-sama katakan selamat ulang tahun Opa Gede. Selamat ulang tahun Pak Gede. Kami mencintai Pak Gede. Tuhan Yesus memberkati Opa berlimpah, limpah, limpah. Ayo kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Hidup. Baik saudara, saatnya Om akan bersama-sama dengan kita semua nyanyikan lagu ulang tahun. Mari kita boleh hidupkan lilinnya. Wow, angka 6 dan angka 1 adalah angka yang spesial karena begitu dijumlahkan angkanya 7. Tidak angka yang sempurna juga ya. Puji Tuhan. Nah saudara, kita akan hidupkan lilin. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Kita turut sukacita karena gembala kita hari ini berulang tahun yang ke-61. Sekaligus rumah bintang yang ke-6.
Baik. Ya, silakan Pak Hengki dan CC boleh sama-sama bersama kita sebentar. Nah, Bapak Ibu. Ya, siap. Ready? Tunggu, sekali. Tenang saja. Kita hidupkan semua kuentar-kuentar yang ada di sini, saudara. Wow, here we go. You ready? Di sini ada berbagai macam kue ulang tahun dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu. Ada versi utara, barat, timur, selatan. Jadi bermacam-macam, indah sekali. Nanti Bapak Ibu boleh foto ke depan. Siap Bapak Ibu semua? Ayo, mari kita nyanyikan lagu ulang tahun Bapak Gede. Tepuk tangan sama-sama dong. Haleluya. Kemudian Om akan tiup lilin. Saya percaya Om berdoa bagi kita semua. Amin. Silakan Om. Sudah? Ya. Baik, yuk kita sambut dengan tepuk tangan. Bagi dia akan tiup lilin. Sebenarnya Om bagi doa. Yuk tiup silakan. Yuk kita sambut dengan tepuk tangan. Kipas lilinnya, kipas lilinnya. Baik, saya undang Pak Darius untuk boleh ke depan dan berdoa untuk Pak Gede, silakan. Mari kita bersama doa, ya sambut dengan tepuk tangan. Wah.
Mari kita bersama-sama menopang gembala kita dalam doa. Tapi tadi saya mendapatkan firman di Yesaya 61, biar ini digenapi. Saya percaya bahwa Pentakosta ketika melalui usia ke-61 tahun gembala kita akan terus bergerak ya, dari waktu ke waktu sampai setiap lutut bertelut dan setiap mulut di seluruh provinsi, bahkan sampai setiap di mana janji-janji Tuhan, setiap daerah yang diinjak oleh telapak kaki daripada pelayanan gembala kita akan diberikan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu begitu luar biasa di tengah-tengah kami. Di pada sore hari yang luar biasa ini, di mana kami merayakan ulang tahun gembala kami yang ke-61. Kami percaya Tuhan, Engkau menambahkan umur 1 tahun. Engkau juga memberikan dia semangat yang lebih lagi Tuhan, di mana ada satu kekuatan yang baru, yang ekstra, satu kapasitas yang baru yang belum pernah dia alami ya Tuhan, yang hari-hari ini sedang Tuhan kerjakan. Kami percaya Tuhan, Pentakosta ketiga melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan akan terus ditebarkan di seluruh wilayah di mana Tuhan telah percayakan Tuhan. Bahkan Tuhan besar wilayahnya. Oh Tuhan, kami menyerahkan gembala kami ke dalam tangan-Mu. Berikan dia kekuatan dan kesehatan yang prima ya Tuhan. Berkati setiap perjalanannya Tuhan, dimanapun Tuhan pakai dia dalam pelayanan, dimanapun berada Tuhan. Kami berdoa setiap dalam pelayanannya Tuhan ada hadirat Tuhan yang luar biasa Tuhan, turun atas setiap tempat-tempat dimanapun dia melayani ya Tuhan. Dan ada kuasa dan kasih mujizat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah pelayanannya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang buta melihat, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan Tuhan. Dan kami percaya ada urapan yang baru mengalir atas gembala kami ya Tuhan Yesus. Kami lepaskan firman Tuhan ini Tuhan atas gembala kami. Roh Tuhan ada pada gembala kami. Oleh karena Tuhan telah mengurapi hamba-Mu ini, Ia telah mengutus gembala kami untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, untuk merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang muda, supaya orang menyebut mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sudah sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing domba-Mu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggur-Mu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa, akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bawah, kamu mendapat malu 2 kali lipat. Sebagai ganti noda dan ludah menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum, membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat, dan aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatanku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, seperti pengantin perempuan yang mengenakan perhiasan. Sebab
seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Mari kita sepakat dengan firman Tuhan ini, kita katakan amin. Terjadi Tuhan. Hari-hari ini Bapa, di mana Tuhan telah menambahkan usia ke 61 Tuhan. Maka dia akan bergerak Tuhan, dari perubahan yang besar terjadi di kota kami, di dalam setiap pelayanan kami. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah, dengan urapan yang baru ya Tuhan. Kami semua bergairah Tuhan, menyambut Tuhan. Ada kegerakan yang terjadi di wadah, di mana di dalam pengembangan gembala kami Tuhan, Pendeta Dewi Diada. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Ketut Aryani Tuhan. Oh, sebagai penopang yang sepadan Tuhan, Kau urapi senantiasa. Tuhan teguh menopang Tuhan dalam suka maupun duka. Tuhan terus Tuhan membawa sampai kepada titik tujuan yang Tuhan kehendaki. Bapa berkati keluarga, anak-anaknya Tuhan, menantunya. Oh Tuhan, semuanya Tuhan Kau lindungi Tuhan, jauhkan daripada segala yang jahatnya Tuhan. Oh Tuhan, mereka berasukan berlaksa-laksa senantiasa menyertai dan melindungi keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk rumah bintang Tuhan, khususnya di bawah pengembalaan Pak Hengki yang Tuhan beserta dengan istri. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau lihat hamba-Mu ini yang sudah bersusah payah bertekun dalam pelayanan Tuhan yang selama 6 tahun ini. Kami melihat anak-anak itu dijaga sedemikian rupa, diperlengkapi dengan sedemikian rupa. Bapa, mereka menjadi bintang-bintang yang Tuhan sedang persiapkan melalui pelayanan Pak Hengki yang Tuhan. Kau berkati Pak Hengki beserta dengan istri dan anak-anaknya. Khusus dan kuat kuasa dalam Tuhan, apa yang dia boleh kerjakan Tuhan, berhasil Tuhan. Apapun yang dia lakukan, Kau terus memimpin dan menuntunnya. Bapak, kami merindukan rumah bintang ada sekolahnya sendiri, punya tempat sendiri. Tuhan, kami berdoa dan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai dari SD sampai SMA ya Tuhan, kami